Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harjun, NIM 19082029. Saya dari kelas Teknik Sipil B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan profil baja dari mata kuliah struktur baja. Baja profil dikenal dengan istilah struktural steel. Baja profil adalah baja yang dibuat dalam banyak bentuk dan ukuran untuk berbagai peraturan material konstruksi. Baja adalah logam paduan dengan besi Fe sebagai unsur dasar dan karbon C sebagai unsur paduan utama. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai gradenya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon adalah baja yang mengandung karbon lebih kecil 1,7%, sedangkan besi mempunyai kadar karbon lebih besar dari 1,7%. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai pemadu yang dapat mempengaruhi sifat dari baja. Penggunaan sesuai karakteristiknya. Penggunaan baja sebagai bahan dalam suatu bangunan memang sudah biasa untuk kebutuhan khusus sesuai kegunaannya, maka sangat penting bagi Anda untuk mengetahui jenis-jenis baja profil dan penggunaannya sesuai karakteristiknya. Sebelum mengaplikasikannya, tentu setiap jenis tersebut memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing, sehingga perlu Anda perhatikan dengan baik memilihnya agar tidak sampai salah dalam mengaplikasikannya. Mengenal jenis baja profil dan penggunaannya. Berikut beberapa baja profil dan penggunaannya sesuai karakteristiknya yang penting untuk Anda perhatikan dengan baik. Yang pertama, WD plug atau WF biasanya digunakan untuk tiang pancang, top dan beton cor, kolom, cantilever, kanopi. Besi ini memiliki panjang 12 meter dengan berat yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, ONP atau kanal U yang kurang lebih mirip dengan penggunaan WD plug, namun tidak untuk pembuatan kolom karena cenderung mudah mengalami pelengkungan. Dengan pilihan panjang 6 dan 12 meter dan berat yang bisa Anda pilih sesuai penggunaan. Beam digunakan untuk kolom balok tiang pancang, komposit, beam, cantilever, kanopi. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai WL, sehingga Anda perlu memperhatikannya dengan baik. Besi siku yang biasa digunakan untuk rak lemari atau sandaran buku memiliki ukuran yang beragam mulai dari 50 mm sampai 250 mm. Beam memiliki bentuk penampang T dengan bagian atas yang berfungsi sebagai plate untuk melawan tegangan tekan maksudnya, sedangkan bagian bawahnya berfungsi untuk melawan tegangan tarik serta menyediakan pemisahan tekanan dari kekuatan tekuk. Biasanya baja ini diaplikasikan pada balok lantai dan balok cantilever. Yang kelima, lipid channel atau CNP diaplikasikan pada balok dudukan penutup atas grip atau elemen yang memegang penutup dinding seperti metal sheet, member pada terus dan rangka dalam komponen arsitektural. Baja ini juga dikenal sebagai istilah kanal profil C atau kanal C. Yang keenam, plat hitam memiliki beragam ukuran dan tingkatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda yang tentunya sudah melalui protokol kontrol kualitas yang sangat ketat, sehingga dapat dipastikan jika sudah masuk ke pasaran maka kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Memilih baja profil berkualitas yang akan digunakan. Berikut beberapa tips untuk mendapatkan baja yang berkualitas baik. Yang pertama, adanya lapisan anti karat yang digunakan pada baja tersebut. Di Indonesia, yang paling umum digunakan adalah lapisan zinc
atau disebut juga dengan galvanis dan azet, aluminium dan zinc. Lapisan tersebut harus memiliki tingkat ketebalan sesuai yang dibutuhkan untuk melindungi besi tersebut dari karat yang bisa menurunkan kualitas yang digunakan. Yang kedua, mutu baja yang digunakan adalah high tension steel dengan standar G550 yang akan memberikan jaminan kualitas pada baja yang akan Anda aplikasikan. Yang ketiga, untuk bisa melihat desain strukturnya, maka akan lebih baik jika Anda memilih baja yang memiliki dukungan perangkat lunak komputer khusus konstruksi baja ringan bereputasi internasional. Yang keempat, ada baiknya jika Anda memilih baja yang memiliki garansi seperti garansi struktur, garansi instalasi, dan garansi desain, sehingga akan aman jika sampai terjadi sesuatu pada baja tersebut saat akan digunakan pada proses pembangunan yang dilakukan. Struktur baja ringan haruslah dilengkapi dengan batang pengaku atau bracing yang cukup sehingga kekuatan yang didapatkan juga bisa dimaksimalkan. Pemasangan dan penggunaannya juga harus tepat saat diaplikasikan agar kekuatan baja tidak sampai melemah di titik tertentu yang seringkali menjadi masalah dalam penggunaannya. Kelebihan dan kekurangan baja sebagai material bangunan. Kelebihan yang pertama, memiliki kekuatan yang besar sekali. Maksudnya di sini adalah kelebihan utama lainnya yang dimiliki oleh baja yaitu sangat bagus dalam menangani beban tarik. Kalau dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, baja memang merupakan material yang paling baik untuk menangani beban tarik tersebut. Yang kedua, mempunyai sifat yang beragam. Di sini maksudnya sifat yang beragam. Kelebihan utama lainnya yang dimiliki oleh baja yaitu sangat bagus dalam menangani beban tarik kalau dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Baja memang merupakan material yang paling baik untuk menangani beban tarik tersebut. Bahkan besi yang notabene menjadi bahan baku pada pembuatan baja pun masih kalah jauh dengan material ini dalam urusan menangani beban tarik. Oleh sebab itu, kini baja selalu digunakan untuk membuat struktur bangunan pencakar langit dan struktural bangunan yang bentang lebar. Yang ketiga, daya elastisitasnya bisa diketahui. Perilaku yang memiliki oleh baja yang sangat mendekati dengan asumsi yang dilakukan oleh perancang teknik. Hal ini dikarenakan perilaku baja tersebut dapat diketahui menurut hukum Hooke hingga mencapai titik tegangan yang cukup tinggi, sehingga momen inersia pada penampang baja bisa diketahui dengan lebih pasti daripada momen inersia pada penampang beton bertulang. Yang keempat, daya tahannya sangat lama. Maksudnya di sini adalah baja yang dirawat dengan baik akan memiliki usia pakai yang sangat lama. Bahkan bukan tidak mungkin kalau material ini sanggup bertahan hingga umumnya lebih dari seabad. Dalam kondisi tertentu, struktur baja hampir tidak membutuhkan bentuk-bentuk pemeliharaan sama sekali. Dari kiat artinya adalah baja sebenarnya termasuk material yang murah walaupun biaya pengadaannya memang cukup besar. Anda dapat berinvestasi terhadap bahan bangunan yang satu ini. Selanjutnya, memiliki duktilitas yang bagus. Maksudnya duktilitas adalah sifat material yang menopang deformasi yang besar tanpa menyebabkan keruntuhan terhadap beban tarik. Hasil penelitian sudah membuktikan bahwa material baja yang diuji menggunakan beban tarik tersebut akan mengalami pengurangan luas penampang serta perpanjangan sebelum terjadi keruntuhan pada strukturnya. Kondisi ini berbeda dengan material lain yang bersifat keras dan getas, di mana material tersebut akan langsung hancur
apabila dikenai beban kejut. Selanjutnya, bersifat liat atau toughness. Liat toughness adalah kemampuan suatu material untuk menyerap energi dalam jumlah yang cukup besar. Baja dikatakan bersifat liat karena mempunyai kekuatan dari daktilitas yang bagus. Dengan kata lain, baja ini dapat menahan beban yang memiliki deformasi yang relatif besar. Baik proses fabrikasi, pengangkutan maupun pelaksanaan tanpa menimbulkan kehancuran. Ini artinya baja mampu diberikan lenturan beban kejut, beban geser dan juga lubang. Selanjutnya, bisa digunakan untuk struktural tambahan. Selain digunakan sebagai struktur utama, baja juga dipakai untuk struktur tambahan. Misalnya yaitu baja ini sangat cocok digunakan sebagai struktur bentang baru atau seluruh struktur sayap. Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada pembangunan portal atau pelebaran jembatan. Baja benar-benar mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, baja selalu bekerja baik untuk digunakan dalam berbagai keperluan pembuatan struktur. Selanjutnya, mudah disambung atau dirangkai satu. Baja juga memiliki kelebihan-kelebihan selain poin-poin yang sudah saya sebutkan di atas. Salah satunya yaitu baja ini gampang disambung memakai baut, keling, atau las, serta cepat dalam proses instalisasinya. Yang selanjutnya, dapat dibentuk dengan mudah. Baja juga bisa dibentuk dengan mudah sesuai dengan profil yang diinginkan dan memiliki kekuatan baik terhadap batik. Kekurangan. Sementara itu, kekurangan material baja di antara lain, yang pertama, lemah terhadap beban tekan. Walau baja mempunyai kekuatan yang sangat baik terhadap beban tarik, namun tidak demikian dengan kekuatannya terhadap beban tekan. Sebenarnya baja masih cukup menahan beban tekan, tapi ada material lain yang lebih kuat dalam menangani beban tekan ini, yaitu beton. Dari sinilah ide awal proses pembuatan beton bertulang dilakukan. Yang kedua, membutuhkan biaya yang tinggi. Pembangunan gedung menggunakan struktur baja membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan harga baja di pasaran memang cukup mahal. Begitu pula dalam hal perawatan serta pelindungannya. Pada dasarnya baja sangat rentan terhadap udara dan air yang mampu menyebabkan korosi sehingga Anda harus melindunginya. Yang ketiga, memiliki kerentanan terhadap tekuk. Baja ini merupakan material sangat rentan mengalami tekuk atau buckling karena elemen tekannya bekerja secara langsung. Jadi meskipun kekuatan yang dimilikinya sangat besar, tapi baja bukanlah material yang bagus untuk pembuatan kolom. Yang keempat, lemah terhadap beban siklis. Sebagai material bangunan yang banyak digunakan untuk konstruksi modern, penggunaan baja ini harus diperhitungkan secara matang. Karena baja ini juga mempunyai kelemahan terhadap beban siklis yang menanganinya, sekekuatan baja tersebut lambat laun akan mengalami penurunan secara signifikan apabila kena beban tersebut terus-menerus. Berisiko mengalami keruntuhan getas. Kelemahan lainnya yang dimiliki oleh baja sebagai bahan bangunan adalah mempunyai risiko tinggi akan mengalami keruntuhan getas akibat sifat dan karakteristiknya. Baja ini dapat mengalami kehilangan sifat daktilitasnya pada kondisi tertentu. Masalah ini tentunya bisa menyebabkan timbulnya keruntuhan pada suatu tempat yang dibangun memakai baja dan memiliki konsentrasi tegangan yang tinggi.
Jadi itulah tadi sedikit pemaparan saya tentang profil baja, dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan, karena kesalahannya datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.